Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan berbagi tentang cara afdruk sablon kaos manual ya. Oke, sebelumnya kita tuh sudah punya desainnya. Kan tidak mungkin ngafdruk tanpa desain ya. Mau nyablon apa nanti? Oke. Ini saya pindah dulu ke Word. Jadi saya biasa ngeprintnya di Word, setelah usah di save di Photoshop. Jangan lupa di hack kualitas printernya, agar hitam hasil printnya itu pekat. Oke, kita print dulu. Sembari menunggu hasil printer, jangan lupa subrek dan like-nya teman-teman, serta bagikan ke teman-teman yang lain, siapa tahu membutuhkan. Ini cara saya kayak penyiar radio teman-teman. Oke, ini sudah muncul. Seret 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 seret. Jadi kalau sudah dicuci screennya, tinggal kita pakai lagi teman-teman. Walaupun baru, screennya tetap ya harus dicuci, karena nanti berminyak setelah langsung, kalau langsung diolesi obat afdruk. Oke, sebelum masuk ke inti acaranya ya, ke inti proses pengafdrukannya, kita siapkan dulu desain dan juga screennya, serta jangan lupa diukur ya teman-teman, karena kita nanti akan proses sablon juga, langsung aplikasi di kaos. Oke, setelah kita ukur kanan kirinya dan desain sudah siap untuk diregister, kita register pakai pensil aja ya teman-teman, tidak langsung diisolasi. Bullpen maksudnya. Maaf teman-teman, itu screennya sudah bolong, tapi walaupun sudah bolong saya tetap menggunakannya. Dicari celah-celah yang masih bisa untuk digunakan, memanfaatkan celah-celah screen, karena yang sobek cuma sedikit ya, walaupun kelihatannya nggak layak lah, tapi masih bisa teman-teman untuk dijadikan sablon ya. Setelah register kita pasang, kita tandai di screen, barulah saatnya kita membuat obat afdruk. Kita masuk pada intinya. Oke, cus. Oke, ini obat afdruknya teman-teman. Obat afdruk itu banyak. Ada merek aerosol, ada potosol, banyak lah teman. Ada apalagi itu biasanya saya pakai TX88 ya, saya cari yang murah-murah, karena pada dasarnya semuanya sama ya teman-teman, inti penggunaannya sama. Untuk yang wadah potosol itu saya hanya untuk menggunakan yang sebagai wadah teman-teman. Kita tuang obat afdruknya sesuai keperluan, secukupnya saja. Eman-eman teman-teman, kita usap. Lalu sanitizernya jangan lupa. Untuk penggunaan sanitizer ini jangan terlalu banyak, sedikit saja. Biasanya tergantung imajinasi. Pakai angan-angan lah teman-teman, pakai ancang-ancang sendiri. Intinya jangan terlalu banyak, karena nanti saat proses penyemprotan desain itu bisa mengakibatkan tidak rontoknya obat afdruk alias keras teman-teman. Oke, kita tutup dulu. Setelah obat afdruk dicampur dengan sanitizer, baru kita aduk sampai rata. Biasanya teman-teman sablon yang lain itu didiamkan ya, kadang didiamkan di kulkas atau didiamkan begitu saja selama 30 menit.
Tapi pada dasarnya itu tidak apa-apa teman-teman, langsung kita gunakan itu juga tidak apa-apa. Intinya saat mengaduk kita harus rata, pokoknya rata. Setelah dirasa cukup rata saat kita mengaduk, barulah kita ambil screennya untuk di afdruk teman-teman. Usahakan ya saat kita mengafdruk itu ada di ruangan yang minim cahaya, teman-teman. Karena apa? Karena obat afdruk itu takut sama cahaya. Ketika cahaya datang dia harus lari. Sebenarnya kalau obat afdruk itu kena cahaya, itu nanti pada proses penyinaran itu kebanyakan gagal. Nah, untuk menghindari hal itu, kita harus mengafdruk di tempat yang minim cahaya. Di tempat saya ini sebenarnya nggak minim cahayanya, karena untuk tutorial kita usahakan secepat mungkin mengafdruknya, lalu kita simpan nanti di tempat yang minim cahaya. Saya tidak menggunakan quarter teman-teman, hanya menggunakan bekas ATM ya untuk mengolesi screennya. Biasanya saya mengolesi screen itu hanya pada sisi luar saja teman-teman. Itu apa gunanya? Untuk menghemat ya, salah satunya untuk menghemat obat afdruk. Saya jarang sekali, apalagi satuan ya, kecuali lusinan baru saya obat afdruk luar dalam. Ini saya hanya afdruk di luarnya saja. Ini afdruk di dalamnya ini hanya sisa-sisa afdruk yang masuk ke dalam. Itu kita biar rata, kita poles ke bawah itu. Oke, setelah pengafdrukan baru kita keringkan teman-teman. Caranya bisa menggunakan hot gun, hair dryer, ataupun kita diamkan begitu saja, atau juga pakai kipas angin. Asalkan catatannya adalah kita harus diamkan di tempat yang minim cahaya. Kalau bisa segelap mungkin teman-teman ya. Kalau bisa segelap mungkin, agar nanti pas kering obat afdruknya itu tidak terkena cahaya secara langsung. Kalau terkena cahaya secara langsung, maka akibatnya tidak akan bisa dibuat film sablon. Enaknya kalau pakai hot gun itu cepat kering teman-teman. Kalau hair dryer kan cuma angin saja. Tapi hot gunnya itu pakai yang level 1, jangan yang level 2, biar tidak bolong screennya teman-teman. Oke, sembari kita menunggu sampai kering, mungkin cukup ini saja dari saya. Cukup sekian, karena hanya pengolahan obat afdruk. Nanti kita masuk ke proses penyinaran teman-teman. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.